Bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan Allah, karena sesungguhnya kami telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Sikap Paulus. Langsung berkata-kata demikian. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan muka, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikian jauh bagian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Ialah kita semua jemaat Tuhan yang tidak hanya mendengar, membaca, tetapi mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Salam. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tuntunan Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama di rumahnya yang kudus. Kita datang menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Kita boleh ada di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Saat ini kita memaknai pengorbanan Yesus Kristus. Kita berterima kasih lewat pengorbanan Yesus Kristus, maka kita umat manusia diselamatkan. Dan pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa dalam kehidupan ini yang kita yang menjalani, tapi orang lain yang mengomentarinya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, siapapun dia dan bagaimanapun hidupnya, pasti ada orang-orang yang akan selalu memperhatikan segala apa yang ia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Betul atau betul?
Jika yang dibicarakan oleh orang-orang tersebut adalah hal-hal yang baik, tentu orang akan mengucap syukur atau bersyukur. Tetapi saudara-saudara, sebaik-baiknya orang dan sebaik-baiknya kita, pasti akan ada saja orang-orang yang akan mengomentari. Bahkan yang lebih parahnya adalah akan ada orang-orang yang membicarakan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, atau di luar realita atau fakta hidup yang kita lakukan dalam hidup ini, sehingga itu bisa disebutkan dengan gosip atau berita hoax. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, gosip dan berita hoax ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Karena memang yang terjadi dalam kehidupan sekarang, kalau yang orang lihat di media sosial, memang segala sesuatu, baik itu benar atau tidak benar, semuanya akan diposting. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini bukan hanya terjadi di masa sekarang, tetapi itu semua sudah terjadi di masa lampau. Dan itu juga yang bisa kita lihat yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Karena tentunya kita sudah tahu bersama bahwa Rasul Paulus ini, ia benar-benar telah menunjukkan kehidupannya yang sangat luar biasa dalam pelayanannya. Ia adalah ahli Taurat yang sangat cerdas. Bahkan ia pun dikatakan sebagai doktor perjanjian lama, murid paling cerdas. Kemudian yang kita tahu, yang dulunya dia sangat membenci Kristus, tetapi dalam tuntunan Tuhan, ia pun menjadi seorang pengikut Kristus yang dipakai oleh Tuhan sangat-sangat luar biasa. Tapi ternyata dalam setiap kerja pelayanan Rasul Paulus, ternyata ada juga orang-orang yang sangat membenci kehidupan dari Rasul Paulus lewat kesetiaan pelayanannya. Bahkan yang telah ia lakukan bagi jemaat di Korintus, yang kita tahu bahwa jemaat Korintus ini adalah buah dari pelayanan Rasul Paulus itu sendiri. Tetapi ternyata ada juga orang-orang yang mau menjatuhkannya. Karena itu bisa kita lihat dan dalam bacaan kita pada saat ini, permasalahan-permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus, di mana ada masalah tentang adanya sejumlah orang yang meragukan status kerasulan Paulus. Mereka menuduh bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul yang sah. Ada juga yang mengatakan atau mempengaruhi jemaat yang ada di Korintus bahwa Paulus ini penakut, cuma jago dikirim-kirim surat saja, cuma tegas saat mengirim surat ke jemaat-jemaat yang ada. Tapi kalau soal bertatap muka dengan muka, dibilang kata penakut, dia takut. Ada juga yang mengatakan bahwa Paulus ini hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, permasalahan-permasalahan yang dialami ini membawa orang terpengaruh, bahkan membenci Rasul Paulus. Sehingga dengan keluhan-keluhan palsu yang mereka sebar, dengan berita-berita buruk, berita hoax tentang Rasul Paulus, membawa kehidupan di jemaat Korintus terpengaruh dengan hasutan-hasutan mereka. Bisa kita lihat saudara-saudara, apa respon yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika ia melihat hal-hal itu terjadi. Apakah Rasul Paulus ini marah? Ataukah ia dendam kepada jemaat yang ada di Korintus? Tentu semuanya adalah tidak. Respon dari Rasul Paulus yang bisa kita lihat, dia tidak mendatangi jemaat Korintus. Bahkan ia pun tidak terpengaruh baik tindakan dan emosi. Mungkin kalau kita yang mengalami hal tersebut, kita akan marah dan emosi. Tapi yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ia tidak marah, ia tetap tenang, bahkan disebut tetap menunjukkan sikap lemah lembut, dan juga tetap menunjukkan sikap yang penuh dengan keramahan. Sebenarnya saudara-saudara, Paulus bisa saja bersikap keras atau bersikap
kasar kepada jemaat yang ada di Korintus, karena kita tahu bagaimana kehidupan di masa lalu dari Rasul Paulus. Dialah seorang penjahat yang kelas kakap. Bisa saja mau berhadapan muka dengan mereka. Tetapi yang bisa kita lihat pada ayat yang kedua bagian bacaan kita pada saat ini, aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Saudara-saudaraku, kalau mau ikut Rasul Paulus pemau dengan tuduhan-tuduhan mereka terhadapnya, bisa saja pas dengar itu dia langsung pergi. Dia langsung mendatangi jemaat yang ada di tempat itu. Bisa saja dia langsung menghajar. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, saudara-saudara, ia tidak mau mencederai Injil yang diberitakan. Ia lebih memilih untuk mengikuti keteladanan Kristus dalam kehidupannya. Itu yang bisa kita lihat dengan sebuah kelemah lembutan dan keramahan yang ia lakukan. Itu semua mencirikan bagaimana ajaran Kristus, teladan Kristus yang mau untuk merangkul, bukan untuk menaklukkan, yang mau untuk mengampuni dan bukan untuk membenci, yang melakukan kebaikan dengan tidak membalas kejahatan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kembali dalam kehidupan kita bagaimana Paulus juga mengingatkan kepada kita semua. Ia telah memberikan penegasan bahwa dia bukanlah rasul yang tidak selaras antara perkataan dan perbuatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, dalam bagian bacaan kita pada saat ini, kita diberikan pengajaran untuk tetaplah rendah hati dan berdoa, dan andalkanlah kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kiranya di minggu sengsara yang keempat saat ini, kita akan terus memaknai hidup ini dengan berbagai hal, baik itu pergumulan, tantangan, menjadikan kita untuk terus bangkit, benar-benar melakukan keteladanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati dengan firman-Nya. Amin.